Dalam Mazmur katakan apa? Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jadi tidak hanya manusia disuruh sorak-sorai, seluruh bumi. Seluruh bumi artinya seluruh alam semesta ciptaan ini, terutama bumi tempat tinggal manusia harus bersorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, kuatkanlah dia. Ya. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyat segala pekerjaan. Ya, betapa dahsyat pekerjaan Allah. Kita bisa hidup. Pernah kalian pikir kalian hidup? Hah? Ada yang bisa melihat roh diri sendiri? Tidak ada. Kita hanya bisa melihat jasmani kita yang bakalan akan mulai keriput, mulai hilang. Ya, ini belum ada yang sulap. Kalau saya sudah mulai sulap, rambut pelan-pelan menghilang satu persatu sampai tua nanti langsung bisa botak dan licin, ya kan? Jadi profesor. Kalau di sini pintar, betul ya? Kalau Sula di sini pemikir kan, di sini pintar. Kalau dari sini sampai sini dia pikir dia pintar ya. Ya, berbahagialah lihat kalian nih foto yang masih ada rambutnya. Ya, nanti kalau lihat si Ajung 5 tahun lagi udah hilang rambutnya kali kan? Atau lihat kawannya itu udah hilang kan? Karena belum tumbuh sulah. Ada satu sanak tuh udah mulai, si Roman. Karena mikirkan perempuannya. Habis, sabun habis. Dicek, harus didoakan ya, biar penyakitnya hilang, penyakit gilanya. Ya kan? Loh, nanti dia jadi senior, bahaya kalau tidak didoakan. Kalian kan kalian pasti disegani ya karena duluan masuk. Yang adik-adik kelasnya nanti malah diajarkan ya pula, bahaya. Kacau. Ya. Dia harus rajin rosario pertobatan. Ya. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Diingatkan. Kalau tidak apal, ya kan, kalian doakan. Nah itu ya. Jadi bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Maka kita harus memuliakan Tuhan dengan doa, dengan baca kitab suci. Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Ya kan? Ya, terima ekaristi dan sakramen-sakramennya. Ayo bersemangat. Ya. Di ladang kalian, di kebun kalian nanti buat tempat doa. Ya kan? Gua Maria di atasnya salib. Kan mantap. Coba lihat orang kan. Dia buat tempat sembahyang ijak sendiri di depannya. Santai aja kan? Enggak ada dia nunggu-nunggu orang. Lihat adat tuh. Sampai mau jatuh baru. Kan enggak pernah dia berani nyentuh-nyentuhnya kan? Di depan rumah ada adat tuh, ada tempayan, ada segitiga. Apa namanya tuh? Ya, kalian lebih tahu. Jadi muliakanlah dia dengan puji-pujian, lagu rohani, nyanyi, hari ini harinya Tuhan, kan gitu. Ya kan? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, tidak pernah nyanyi itu? Hah? Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpius, kan gitu kan? Apalagi? Matius, Bartolomeus, mana dulu? Simon orang Zelot, Yudas, gitu kan? Bukan? Apa? Hah? Apa? Wah, makanya nyanyi. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus,
Yakobus anak Alpius, kan gitu kan? Apalagi? Matius, Bartolomeus, Simon orang Zelot, kan? Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, kan? Atau yang kalian nyanyi apa tuh? Anak Tuhan dalam gereja, anak monyet di atas pohon, itu gak nyanyi lagi? Waduh, kurang ya. Lagu rohani, nyanyikan. Banyak lagu rohani di Mada Bakti. Bawalah satu Mada Bakti ke sana biar untuk nyanyi. Ya. Jadi betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, ya. Katakanlah kepada Allah, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu. Seluruh bumi memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Kita ini adalah karya Allah, maha dahsyat. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Ya, kemuliaan kepada Allah di surga, ya kan? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin, kan? Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Itu dia. Jadi siapa yang percaya kepada Anak, kepada Putra, kepada Yesus, dia akan dibangkitkan. Kata dibangkitkan itu dia bersama-sama dengan Allah, berada dalam kerahiman Allah, tinggal dalam rumah Allah, yaitu kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu adalah Allah sendiri, Yesus Kristus, Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil dijelaskan bagaimana ya Yohanes ya menuliskan apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat di mana di rumah ibadat di Kapernaum, ya. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup." Jadi Yesus itu adalah roti hidup, bukan batu yang dirubah menjadi roti, tapi Yesus sendiri adalah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya jelas. Pada hari ini pun engkau masuk ke rumah Bapakku, tidak akan lapar lagi di kerajaan surga. Ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Tidak ada makan minum di kerajaan surga. Ya. Karena semua sudah dipuaskan oleh cinta kasih Kristus. Ya, haus kita oleh cinta kasih Kristus. Ya. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Ya. Ada 1,4 miliar orang Katolik, kemudian ada 1 miliar orang Kristen katanya. Jadi yang tahu Yesus itu udah 2,4 miliar. Yang percaya Allah itu berapa miliar? Tapi masih ada orang yang tidak percaya Yesus 5 miliar. Itulah ladang yang harus kalian jadi petani. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jelas. Tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Sehingga apa yang dikatakan Yesus, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jelas. Bukan kamu yang memilih Aku, Akulah yang memilih kamu. Ya. Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku. Jelas. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku, kehendak Bapa di surga. Itu tadi. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Aku bangkitkan pada akhir zaman. Mana ada lagu-lagu misalnya Misariquem kan? Jikalau gandum
tak jatuh di tanah. Kan? Jadi ya, Allah itu mengubah sesuatu menjadi penting. Kita ini adalah penting bagi Allah. Maka kita diselamatkan Allah karena Kristus. Karena Sang Maha Penting, Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk orang-orang penting ini, bukan orang penting itu pening sinting, bukan. Ya. Saudara-saudara, haleluya. Roman, haleluya. Hah? Jangan pikiran kok porno ya dalam haleluya ya. Jadi kalau kalian bisa mengalahkan pikiran jahat dalam otakmu itu, ya, dengan cara apa? Tunduk kepada Allah. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, kita menjadi murid-murid Kristus, kita menjadi kenisa Roh Kudus, kita menjadi ciptaan baru dan memperoleh hidup yang kekal. Yaitu, ngapain kita ngikut Kristus kalau tidak memperoleh hidup yang kekal? Ngapain? Hah? Hidup kekal bersama Kristus itu adalah hidup bersama Allah. Itulah kerajaan surga. Ingat, yang bisa memasukkan manusia ke surga dan neraka itu adalah Tuhan Yesus. Karena dia adalah hakim kita. Ya. Setan iblis tak punya kuasa memasukkan orang ke neraka. Bohong dia. Pendusta. Maka ada doa Fatimah itu kan. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Jadi nenek moyangmu tuh kau doakan. Mungkin kalian tuh berbuat jahat karena nenek moyang kalian tuh tidak pernah didoakan kalian. Tidur tinggal tidur, makan tinggal makan. Ya, setiap waktu, setiap saat, 24 jam berdoa. Ya. Kan tidak ada salah doa Bapa kami, salam Maria, kemuliaan. Yang salah itu tak berdoa. Berdoa itu adalah mulia. Ya. Semoga bermakna bagi hidup kita. Yesus telah bangkit, selamat Paskah, ya. Dan kita akan dibangkitkan oleh Kristus pada akhir zaman. Tuhan memberkati.